Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibu. Oke, kita langsung mengunboxing ya. Di video kali ini kita mau mengunboxing sebuah karburator. Kalau dulu kita keseringannya tuh gas spontan. Kali ini saya langsung unboxing, saya kasih selingan ya, unboxing sebuah karburator yang cocok sekali untuk mengupgrade karburator standar yang mesinnya masih standar bawaan pabrik. Ini sangat cocok. Dia karburator RX100, Yamaha RX100 ya, atau kalau tipe kerennya tuh karburator RM20 VM, kok FM sih, VM20 biasanya dipasangkan di RX100, Satria 2 tak, Fish Air, sama apa lagi ya, udah sih. Bedanya kalau RX100 adalah macam ini. Saya ambil lipo ya, lipo macam ini bungkusnya. Lipo ini udah join sama SKR ya. Bagi teman-teman atau mekanik yang sudah berkecimpung lama di dunia motor pasti paham merek lipo dan SKR. Macam ini RX100, terusnya seperti ini. Saya dapat harga itu kisaran kurang lebih 200 ribuan ya, nanti pastinya saya cantumkan di sini. Pastinya saya beli di offline, bengkel umum banyak, bengkel umum banyak di sini yang jual. Cuman kalau yang VM20 ini atau karburator RX100 itu udah jarang banget ya, udah langka. Saya muter-muter di Jogja tuh cuma dapat satu bengkel lainnya tuh nggak nyetok lagi. Ini kebetulan saya beli dua, saya sikat semua karena ini mau saya pasang ke Suzuki Smash sama Honda Pitung, Honda C70, tapi yang udah upgrade mesin graynya, tapi mesinnya standar sih, pistonnya standar, noken as standar, klep standar. Oke, macam ini untuk VM22 RX100 ini atau Yamaha RX100 ini, dia modelnya macam ini. Oke, masih segel ya, sebentar saya ambil gunting dulu. Oke, ini dia guntingnya, kita buka aja. Yang kita dapatkan yaitu karburator unit, tutup karet nih ya, yang ada di skep, dan selang-selangnya. Ini selang-selang buat selang jalur pembuangan dan jalur pernapasan si karburator. Oke, macam ini karburatornya, karburator Yamaha RX100 atau VM20. Ini kalau orinya tuh udah susah. Saya pernah nanya di Yamaha resminya ya, dealer Yamaha itu udah nggak nyetok lagi, karena kan RX100 itu kan motor Jepang ya, maksudnya motor Jepang tuh motor yang rakitannya di Jepang, kemudian masuk ke Indonesia itu dalam keadaan motor utuh ya. Jadi perakitannya bukan di Indonesia, tapi dia perakitannya di Jepang. Jadi kalau mau beli karbu VM20 otomatis memang harus buatan Jepang ya. Tapi saya cek di Yamaha dealer resminya itu sudah nggak nyetok lagi. Kalau mentok dia nyetoknya itu Yamaha R-King. Kalau Yamaha R-King itu masih ada orinya Yamaha. Tapi kalau udah RX100 ini sudah tidak stok lagi. Jadi kalau teman-teman punya barang karburator masih orinya Mikuni atau masih bawaan motor RX100, jangan dijual. Boleh dijual tapi papak dengan harga tinggi. Oke, untuk RX100 dia ciri khasnya model kupingan ya, model kupingan. Sedangkan yang VM22 yang dipasangkan di Yamaha Fish Air sama Satria 2 tak tuh dia modelnya selongsongan, jadi bukan model kupingan tapi selongsongan. Kenapa saya pilih RX100? Karena yang satu, pertama untuk memasangkannya di motor atau di manifold standar itu nggak terlalu susah, tapi tetap ada ubahannya. Kalau kita pakai yang model selongsongan macam ini ya, maksudnya itu selongsongan macam ini ya, kita akan susah untuk mencari karet intake-nya macam itu. Kalau dipasang kan kebanyakan kan karet intake-nya
untuk 24 sama 28, tapi kalau untuk yang karburator ukuran 20 itu nggak ada sama sekali. Saya pernah coba muter-muter tuh nggak ada, jadi terpaksanya saya ambil yang RX 100 ini ketimbang kepunyaan Satria 2 tak atau kepunyaan Fish R macam ini. Nanti untuk video pemasangannya saya bikin terpisah aja. Yang pasti adalah tidak PNP di intake manifold standar, tidak PNP, harus ada ubahannya, entah itu harus rubah kupingannya ini yang di intake manifoldnya, atau kita perlu pasang adaptor, kita tidak tahu. Nanti saya bikinkan saja video lanjutannya. Oke, di sini seperti modelnya sama kayak RX King, cuma dia desainnya kecil, venturinya 20, cuma diameter luarnya ini saya sudah ukur, dia berukuran 22. Diameter paling luar ya, bukan venturi ya, tapi diameter paling luar. Venturi itu diameter paling kecil yang ada di tengah itu venturi. Dia venturinya 20, diameter terluarnya, maaf ya agak berbelit-belit, diameter terluarnya itu adalah 22 macam itu ya. Oke, ini tutup skepnya, ini ada setelannya, setelan gasnya di sini, tinggal setel aja lah bebas. Ini PR skepnya kecil, ini adalah skepnya, ini lapis teflon ya. Oke, ini pengencingnya tipenya seperti ini modelnya, bentar saya zoom aja. Oke ya, pengunci skepnya macam ini, dan jarum skepnya seperti ini. Kita cek ya, ada kodenya nggak. Biasanya kalau imitasi itu nggak ada kodenya biasanya. Oke, polosan nggak ada kode, polosan nggak ada kode, bahan kuningan, bahannya kuningan. Skepnya seperti ini, warnanya abu-abu kecoklatan ya. Biasanya sih orang-orang nyebutnya lapis teflon ya, semoga awet aja. Bahan dasarnya itu aluminium ya, memang lapis teflon full. Ini bahan dasarnya aluminium, bukan kuningan ya. Kalau kuningan itu agak berat, kalau aluminium itu ringan macam ini. Oke, dan kita langsung beralih ke badan karbunya. Di sini ada setelan udaranya di sini. Pendek ya. Kemudian ada per setelan udara. Kemudian ada setelan gasnya atau setelan stasioner atau setelan idle macam ini. Hampir mirip-mirip dengan karburator RX King ya, macam ini. Kemudian di sini ada cuk. Cuknya kita buka saja. Ini cuknya model konvensional ya, model tarik. Jadi kalau teman-teman ingin memasangkan dengan model kabel yang tuas cuknya ada di stang sebelah kiri itu, silakan aja, silakan di eksperimen. Oke ya, ini pistonnya macam ini. Kalau ingin teman-teman ganti dengan model kabel, silakan saja di eksperimen macam ini ya. Ini motornya seperti ini. Ini bukan jalur power jet ya, ini jalur cuk ya. Kalau ada yang bilang jalur power jet, tutup. Oke, ini adalah jalur yang menuju ke spoiler-spoilernya di sini. Hanya satu lubang, karena ini bagian dalamnya dia nyabang ya. Di sini ada pipa pernapasan ya. Di sini jangan ditutup, biarkan terbuka. Kalau bisa kasih selang, ini ada selangnya kan, tinggal pasang aja. Pastikan selangnya teman-teman taruh di apa ya, di bawah aja ya, jangan di atas. Pokoknya hindari dari kemasukan air ya selangnya ini, peletakannya. Dan macam ini bagian belakangnya. Di sini ada seal o-ring. Oke, ini videonya agak panjang, jadi dilihat saja dengan santai.
Ini o-ring seperti itu ya. Ini bagian belakang, bagian mangkok mirip sekali dengan karburator R-King. Mungkin basicnya sama ya, VM Watami Kuni. Tapi ini adalah KW. Oke teman-teman, kita langsung menuju spuyernya. Apakah ada ukurannya atau polosan blank, ada ukurannya. Nanti saya cantumkan saja ukuran main jet dan pilot jetnya bawaan motor aslinya. Bawaan motor aslinya. Oke, ini sudah kebuka nih, saya harus pukul-pukul dulu ini karena yaknya nempel banget, rapat ya. Oke, di sini mangkoknya seperti ini. Enteng sih barangnya. Enteng. Barangnya mangkoknya enteng, cuma ini kok kayaknya beda warna ya. Paling besar kemungkinan ini bahannya juga berbeda ya. Bahan pembuatan aluminiumnya juga berbeda karena ini beda warna. Macam ini dia ada gasketnya model kertas ya, bukan model karet. Biasanya kalau model karet itu penyakit lama karburator RX100 sama R-King itu biasanya gampang rembes karena karetnya itu nggak tahan banget sama bensin, mudah melar. Jadi hati-hati ya kalau teman-teman punya karburator khususnya R-King atau RX100 itu, biasanya karetnya itu mudah melar. Jadi diusahakan jangan direndam ke bensin. Jadi kalau terpaksanya sudah terkena bensin, langsung aja digantung, dikeringkan, jangan terlalu kelamaan terendam, gampang melar, kemudian susah sekali nanti dipasang. Tapi kalau sudah terpasang biasanya trouble bocor-bocor atau trouble bensin rembes tuh kemungkinan ada. Oke, ini pelampungnya macam ini, bahannya plastik. Biasanya kalau ori itu bahannya kuningan ya, tapi kalau imitasi atau KW itu rata-rata banyak plastik. Kalau AC itu kuningan, plat kuningan. Oke, ini jarumnya. Jarum pelampungnya kecil ya, tidak sebesar R-King. Dan ini penampakannya. Dan ternyata nih main jetnya sama pilot jetnya tuh sama persis dengan kepunyaan R-King. Jadi teman-teman kalau ingin bereksperimen memakai karbur ini, teman-teman pakai main jet atau pilot jetnya RX100. Oke, ini nggak ada tulisan ukurannya, jadi saya pegang saja. Kita cek main jetnya. Wah, oke, dia nih main jetnya. Wah, astaga, agak berat. Oke, saya mau menyampaikan atau mau menyinggung tentang teman-teman yang main jet sama nozzle-nya itu ada yang bilang nggak bisa dilepas. Semua main jet terhadap nozzle itu bisa dilepas ya teman-teman. Nggak ada yang main jet yang nggak bisa dilepas. Biasanya kalau susah itu pengencangan main jetnya itu terlalu keras ya, terlalu kencang, jadi saat melepaskannya juga terlalu susah. Jadi teman-teman kalau mau melepaskan main jetnya pakai kunci yang bagus. Biasanya kalau pakai kunci-kunci yang jelek tuh takutnya si main jetnya atau si nozzle-nya tuh gampang rusak. Jadi ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Ini main jet dan ini nozzle-nya itu ada 5 ya. Ini 3, ini 2, total ada 5. Dan ini sebenarnya bisa dilepas ya. Ini adalah rumahan. Oke, ini adalah rumahan jarum pelampung. Ini kan karena ujung jarumnya ini terbuat dari logam bukan karet, jadi biasanya yang gampang aus tuh ada pada rumahan ini, yang gampang aus. Jadi ini bisa diganti-ganti, teman-teman tinggal beli saja repar kit karburator RX100, biasanya dapat lengkap macam ini rumahnya. Teman-teman bisa ganti, misalkan yang ini rusak, jarumnya pelampung rusak, ketika diganti masih rembes aja, berarti nozzle-nya juga ikutan rumahan ini harus ikutan diganti juga supaya tidak rembes macam ini. Di sini ada gasket. Ini gasketnya
macam ini gasket. Dan selesai untuk unboxing karburator RX100 ini. Macam ini ya, yang paling ini videonya agak panjang, jadi mohon dimaafkan saja. Saya itu menyampaikan dengan detail ya, bukan hanya memperkenalkan barang habis itu selesai semua. Di sini saya juga menyampaikan plus minusnya sebuah karburator. Jadi memang durasinya panjang, tapi kalau teman-teman ingin cari video yang pendek, silahkan cari di channel lain saja. Saya memperkenalkan karburator, juga menjelaskan, juga menilai kekurangan dan kelebihannya, bukan hanya memperkenalkan saja habis itu videonya selesai. Tidak, saya menurutnya tidak seperti itu. Jadi selesai ya untuk video kali ini. Dan ini karburator cocok sekali untuk mengupgrade karbu standar teman-teman ya. Ini lebih pas itu dipasangkan di Honda C100, pas sekali karena karburator standarnya kan ukurannya kalau nggak salah 17 mili ya, sedangkan ini 20 mili ya, lumayan lah naik 3 angka 3 mm ya untuk mengupgrade karburator standar Honda C100. Kemudian kalau di Yamaha itu bisa dipasangkan ke Vega, VKR, terus Jupiter Z macam itu. Ini cocok sekali untuk upgrade ringan lah macam itu, cocok sekali ya. Apalagi kalau mesinnya masih standar pabrikan, belum diapa-apain, tapi ingin ganti karburator yang ventilnya agak besar, teman-teman bisa pasang pakai karbu ini. Hanya saja tidak bisa PNP, jadi perlu ada perubahan supaya karburator ini bisa dipasangkan ke intake manifold standar si motor tersebut ya. Jadi minusnya itu. Tapi kalau itu mah sudah sudah pekerjaan modifikasi ya. Jadi seninya di situ sih, seni modifikasi itu. Jadi nggak hanya PNP itu kebanyakan ya kalau saya sendiri sih tidak menarik sih. Saya lebih menariknya tuh lebih ke modifikasinya ketimbang yang PNP macam itu. Oke ya, untuk video kali ini sekian dulu. Jadi kalau teman-teman suka silahkan like, dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa lagi pakai masker, selalu cuci tangan, jaga kebersihan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Oke, video kali ini saya agak belibet ya karena saya jarang sekali bikin video unboxing, jadi mohon dimaafkan saja. Oke, sekian unboxing video kali ini karburator Kopi Kuni karburator VM20 mereknya Lipo KW imitasi replika, terserah teman-teman nyebutnya apa. Oke, sekian safety riding, salam aspal grunjal.